Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Nur Akbar, mahasiswa Teknik Informatika ST Mikrosmart angkatan tahun 2017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah web lanjut yang diampu oleh Bapak Arif Maulana Yusuf ya. Di mana tugasnya adalah membuat sebuah proyek perpustakaan, manajemen perpustakaan, yang dimana ada di sini diperintahkan untuk bisa registrasi, lalu login. Setelah login diarahkan ke dashboard menginput kategori, kemudian menginput data buku. Oke, langsung saja saya tunjukkan dulu proyek jadinya sebelum nanti dibahas mengenai source code-nya ya. Sini saya sudah masuk ke localhost dengan URL web lanjut Zikri ya, ini nama folder saya. Sini ada dua folder utama karena ini menggunakan konsep MVC, yaitu model view dan controller. Jadi ada folder app dan public. Saya klik akan mengarah langsung ke halaman home atau beranda ya. Ini adalah halaman home-nya. Ini saya custom. Kemudian kita lihat dulu di localhost phpMyAdmin. Kita lihat dulu data user yang sudah terdaftar. Barangkali ada sisa-sisa bekas simulasi saya tadi, akan saya hapus dulu. Maaf ya, laptopnya agak sedikit lemot ini. Oke, ini database-nya. Saya beri nama webproxzikri_purpose ya. Ada 3 tabel anggota, buku, dan kategori. Kita lihat tabel anggota dulu. Ini sudah ada ya, saya hapus dulu. Oke, di tabel anggota belum ada datanya. Dan saya coba registrasi dengan nama saya. Ini sebagai admin aktif ya. Nantinya password ini akan dihash oleh PHP ya. Ini saya coba gagalkan passwordnya, konfirmasi passwordnya. Ya, konfirmasi password tidak sesuai, jadi harus sama. Saya ulangi lagi. Status aktif, passwordnya. Ya, anggota berhasil ditambahkan. Kita lihat di database langsung. Kita refresh namanya. Ya, sudah berhasil ya, Zikri dengan email yang tadi saya ketikkan. Terdaftar tanggal ini 20 Desember 2021. Dan ini passwordnya hasil hash oleh fungsi PHP tadi ya. Lalu berikutnya setelah saya registrasi akan saya masuk halaman login, username-nya Zikri dan passwordnya ini. Coba saya salahkan dulu ya passwordnya. Nah, kalau passwordnya salah, itu password tidak dikenal. Begitu juga kalau username-nya salah ya. Username tidak dikenal.
Jadi password dan username harus matching. Saya masuk lagi. Oke. Masuk ke sini, langsung ke dashboard. Intinya sini ada saya menggunakan Bootstrap table responsive ya, karena tadi sudah ada satu anggota atau user. Di sini tampil satu, juga data buku karena belum ada jadi belum tampil. Lalu saya coba input kategori ya, belum ada kategori. Saya coba input kategorinya oke. Kemudian yang terakhir ya. Ini satu lagi saya coba simulasi ya, salah itu ibaratnya. Oke, salah, saya edit misal gini. Ya, berhasil diupdate. Lalu saya coba hapus. Yakin menghapus kategori tajwid? Oke. Kategori berhasil dihapus, oke ya. Lalu saya akan menginputkan data buku, mana data buku ini akan mengupload cover dari buku itu sendiri, buku, judul buku, Gelora Dakwah Wali Songo, kategorinya cara Islam, pengarangnya bulan, penerbitnya, percetakannya, tahun terbitnya. Ini tahun terbitnya kita asal aja, SBN juga asal. Stoknya nggak ada 100 atau 7 deh. Di pinjamnya 1, di bookingnya 1. Nah, ini gambarnya kita pilih ya. Kita pilih dari udah hilang nih gambarnya. Saya coba download dulu deh. Nah, ini udah ada. Gelora Dakwah Wali Songo. Ya, ini bukunya. Coba saya download dulu. Ya, ini udah saya download. Saya akan pilih filenya ada di dalam folder download. Nah, ini namanya download ya. Loh, formatnya JPF ya. Coba dulu deh. Saya save ya. Nah, di sini muncul cover dari bukunya berukuran 120 pixel. Lalu kemudian akan saya edit. Misal ini saya edit penerbitnya ya. Misal ini
ini ya. Ini gambarnya gak saya rubah, hanya teks-teksnya aja yang saya ganti ya, berubah ya. Kalaupun gambarnya saya ubah ini akan berubah juga sama. Coba ini gambarnya saya ganti ya, gambarnya saya ganti ya, gambarnya saya ganti. Oh, kategorinya nggak boleh kosong katanya. Oke. Oke, fotonya juga ganti ya. Saya keluarkan. Oke. Nah, tadi di folder tadi itu di foldernya masih kosong. Sekarang ada dua folder, ada dua foto. Saya coba sekali lagi upload ya. Tambah satu kali input data buku lagi untuk membuktikan bahwa fotonya masuk ke direktori yang sudah saya siapkan di dalam folder img upload. Masuk, nama buku, judul buku, Sorof misal gini ya, kategorinya bahasa, tanggal bulan, menurutnya tahun terbitnya 2016 misalnya, stoknya 100 misalkan, punya 20 12. Nah, Sorof, saya ini pilih gambar asal ya. Kalau kita cari lagi di sini, Nahwu Sorof kunci. Oke, ini saya sudah download filenya. Ini kita lihat ya, di folder ini hanya ada dua foto. Kemudian akan kita pilih gambar di upload, download, saya simpan. Akan muncul di sini ya, muncul. Kita buka lagi foldernya tuh, masuk di sini ya. Oke. Kemudian akan saya jelaskan singkat mengenai struktur atau alur coding dari aplikasi sederhana ini. Jadi ini ada file index yang pertama kali dijalankan saat membuka URL ini ya, sampai public. Ya, defaultnya mengarah ke home. Kenapa mengarah ke home? Karena routes-nya itu di app. Ini kan menjalankan app ya, di instansiasi app itu ada di dalam folder code app. Nah, di sini controller defaultnya itu home, metodenya index. Kita lihat di sini home. Nah, home mengarah ke templates, lalu home index yang ada di view di sini. Ya, kemudian register ini kalau kita lihat URL di pojok kiri bawahnya ini mengarah ke controller out, metodenya register. Kita cek controller out, metodenya register. Nah, ini ada title untuk ini ya, judul di tabnya ya. Kemudian register ini memanggil template layout, header dan footer. Template header dan footer ini di sini ya, layout, header dan footer. Ini header menggunakan bootstrap, footernya juga menggunakan bootstrap JavaScript-nya. Kemudian login ini mengarah ke public out. Nah, ini public out, kenapa nggak ada metodenya?
saya sampai controller out ini karena metode default itu akan otomatis dipanggil tanpa harus ditulis di URL. Nah, metode defaultnya adalah ini, login ya. Nah, ke out login. Kemudian berikutnya, kalau home ini nggak saya bahas deh. Kemudian ke dashboard ya, dashboard. Dashboard ini kemana? Jadi setelah login berhasil itu kita cek lagi di controllernya out ya. Nah, di sini itu tadi ini yang tambah data ini ya. Ini controllernya, terus modelnya model. Nah, ini model out. Nah, ya terlewat tadi saya jelaskan. Tambah itu tadi kan URL-nya mengarah ke tambah itu ke registrasi, dan dari registrasi ini memanggil model tambah anggota yang ada di model out. Nah, tambah anggota ini, query-nya insert into anggota. Ini saya menggunakan PDO ya, jadi ada di binding dulu sebelum di insert. Jaga-jaga khawatir ada user yang nakal, jadi sudah teratasi dulu karena sudah di binding sebelum dieksekusi. Oke, sama login juga ya. Jadi login itu di sini kita cek dulu login. Nah, login ini mengambil data dari model out model, yang mana fungsinya check user namanya. Check user itu ini ya, memanggil mencari nama anggota dari username yang diketik di teks inputnya. Nah, di sini dipanggil jika ini kan sudah berupa array asosiatif, jadi kita bisa pakai jika user sama dengan false, artinya tidak ada user yang dikenal dari inputan saat login, maka akan menampilkan ini menampilkan pop up tidak dikenal ya. Kemudian ada if yang kedua, jika password verify, yang tadi kan saat registrasi itu kan passwordnya di hash. Di registrasi ini kita cek sini ya. Nah, saat menambahkan anggota ini kan passwordnya di hash ya, database password ya, password yang diinputkan oleh user menggunakan algoritma password default. Maksudnya password default itu mengikuti algoritma terbaru kalau ada update dari PHP-nya. Nah, kebalikannya kalau kita login, jika password verify, nah diverifikasi, kebalikannya ini yang diinput oleh user saat login, ini password hash yang dikembalikan jadi sesuai dengan string aslinya. Kalau hasil verify ini false, maka menampilkan password tidak dikenal. Jika selain itu, maka akan diarahkan ke dashboard. Kemudian untuk kategori simple, nggak terlalu banyak kategori ini kategori ya, kontrol kategori. Saat kita arahkan sini, ini di pojok kiri bawah URL-nya itu mengarah ke public kategori. Kategori punya metode default itu index ya, yang mana menampilkan semua data kategori yang sudah terdaftar atau sudah disimpan ke dalam database ya, tadi sudah disimulasikan. Kemudian ini juga saya menggunakan plugin data tables ya, dari datatables.net kalau nggak salah, dari datatable.net supaya bisa mencari lebih cepat menggunakan Ajax ya, secara ya, kalau ada ribuan data ini bisa
lebih cepat mencarinya. Terus kita juga bisa atur kelipatan berapa bisa kita munculkan dalam table, dan juga ini responsif. Nah, ini menggunakan pop-up dari Bootstrap. Kemudian kalau di edit ini saya menggunakan bantuan jQuery ya, bagian dari JavaScript, sehingga data yang sudah diinputkan dari database bisa tampil di sini. Perintah update-nya sama. Kemudian buku, terakhir buku. Buku ini sama juga menggunakan pop-up modal punya Bootstrap ya. Ini, nah kalau misalkan kita upload gambar itu, kita pertama harus menentukan type inputnya itu file bukan teks ya. Kalau biasanya kan ini saya cari dulu deh, ada di view di footer ya, buku. Nah ini type inputnya harus file supaya bisa browse gambar yang akan diupload. Terus ditambah di atas formnya itu harus ada apa namanya ini, yang type multipart slash form data ya, supaya kita bisa mengelola file yang sudah diupload itu. Selebihnya sama, ini query-nya insert update delete, terus ininya menggunakan select value ya, select option. Terus sound terbitnya juga ini sama. Terus kalau editnya juga sama, saya menggunakan bantuan jQuery ya, ini mod. Sorry, kalau edit di sini karena saya nggak pakai modal, jadi ini saya menggunakan cara lama, menggunakan select bintang where ya, dari ID yang kita ambil. Nah, berikan lagi nih. Kalau saya arahkan ke edit, nah ini kan di pojok kiri bawah ini ada get edit ya. Get edit nih metode dari controller buku yang ID-nya 4. ID-nya 4. Nah, jadi tampil select bintang where ID sama dengan ID 4 ini, jadi muncul. Oke, sisanya cukup sih ya. Ini coba saya hapus deh. Ini dicoba tadi ya. Yakin mau hapus tanpa sorot? Oke, sekian video dari saya. Ini konsep MVC itu sangat membantu, apalagi seorang developer bekerja secara tim ya, karena strukturnya sudah teratur dan harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik sesuai harapan. Apabila ada salah kata atau kalimat dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan karena video ini bagian dari proses belajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.